Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah kembali di tempat ini. Terima kasih karunia Tuhan. Di akhir Agustus ini kita boleh ada bersama berkumpul kembali. Tuhan Yesus kita baik. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami. Yesus namanya. Kami mau bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau angkat pujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah kemenangan kami, karena Engkaulah kekuatan kami, karena Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Tiada nama lain selain nama Yesus yang menggetarkan segala sesuatu. Engkau berkuasa atas segala sesuatu ya Tuhan. Engkau bertata atas segala sesuatu ya Tuhan. Ya laba-laba-laba syara laba-takara laba-laba-laba ya basyikara laba-laba-laba ya basyikara laba-laba-laba. Dahsyat kuasa Tuhan yang kami sembah selama-lamanya. Bumi dan surga bersukacita karena Tuhan Yesus. Bumi bersukaria karena Tuhan Yesus. Satu nama yang membuat hidup kami memiliki tujuan. Yesus, Yesus, Yesus. Mari panggil nama Yesus, Yesus. Yesus, katakan lagi Yesus, 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 Yesus.
satu-satunya, Kaulah satu-satunya pengharapan kehidupan. Oh, nama Yesus, nama
untuk bangkit berdiri. Tuhan kita adalah Allah yang tak tertandingi, amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Saudara
Engkau kemenang, amin. Kita menyanyikan pujian kemenang. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan perkatakan Tuhan atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Berkata, Tuhan
ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku katakan. Yesusku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Kembali, kembali. Haleluya. Sebab Dia dahsyat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kedahsyatan nama-Mu pasti terjadi Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih. Telingaku mendengar mujizat
itu berkuasa. Apapun hari ini yang menjadi beban hidup, percayalah Yesus berkuasa. Percayalah Dia satu-satunya Tuhan yang dapat melepaskan dan membebaskan kita. Katakan ini dengan segenap iman. Sambut setiap hari, mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa selalu. Yesus, Kaulah Tuhan. Terjadi sehingga mengakibatkan kekurangan makanan, rumah hancur, bencana alam, dan banyak lagi keadaan yang tidak baik di luar sana. Bahkan banyak orang yang terhilang, mereka hidup tetapi nyatanya jiwa dan roh mereka mati oleh karena tidak percaya pada Yesus Kristus. Mari bersyukur. Kami bersyukur kami masih dapat menikmati hadirat-Mu di tempat ini, menikmati kasih-Mu, menikmati perlindungan-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Yesus. Ya syarabana. Yesus, ku percaya ini. Ya. Allah menjadi sumber mujizat kami, mengalir kekuatan yang baru, harapan yang baru, berkat-berkat yang baru, menguatkan iman yang lemah, menghibur yang sedang bersedih, ya Rabbana, melepaskan yang terikat akan kebiasaan yang buruk. Terima kasih damai-Mu, sukacita-Mu mengalir penuh kami. Sekali lagi kita katakan dengan segenap hati kita, komitmen kita dan menyatakan Yesus ku percaya diri.
ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Saudara kasih Yesus, satu pria, oke, sejak di kandungan ibunya pun dia sudah ingin lebih dahulu keluar. Ada sini anak kembar? Ada kembar siam. Ingin lebih dahulu keluar. Dia menarik tumit abangnya. Tetapi akhirnya abangnya tetap keluar di luar. Kehidupannya penuh trik and trick oleh karena ingin mendapatkan berkat dari bapaknya. Oke? Siapa namanya? Sebelah sini siapa namanya? Oh, begini James, udah kau kasih makan B2 itu James. Yakub bahasa Indonesia. Nah, hidupnya mulai menipu bapaknya, seakan-akan dia Esau. Akhirnya Ishak memberkati Yakub. Nah, berkat dari bapak, baik secara jasmani pun sangat kita butuhkan. Engkau tidak mesti menghakimi bapakmu kangkung genjer kangkung ya. Begini, itu tidak bagian kita. Berkat dari bapak jasmani kita perlukan. Dan lebih berkat dari Bapa di surga yang percaya ya, katakan amin. Saudara kasih. Akhirnya dia lari ke tempat tulangnya si Laban. Ada makan si Laban sini? Si Oming si Laban? Gak ada ini si Laban. Mungkin mirip-mirip ya. Tempat tulangnya. 7 tahunnya bekerja. Akhirnya dia mendapatkan cintanya. Ternyata tidak. Dia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Dia nikah dengan Lea. Dia mau lagi 7 tahun kerja buat tulangnya. Dapat lakinya Rahel. Nah, di dalam usaha peternakan ya, saya bilang anak beri banyak sekali kambing dombanya, unta, lembu. Yakub ini orang yang pintar dan diberkati. Meskipun tulangnya penipu juga, menipu berenya atau kemonaannya, tapi Yakub juga tidak mau kalah. Dia menipu balik lagi tulangnya. Ini tipu jumpa tipu nih. Penipu kena tipu kali ya. Akhirnya begitu banyak peternakannya, ternaknya, maka akhirnya keluar dari pagar tanah si Laban. Tulang itu mau kembali ke tempat semula dengan rombongannya. Apa yang terjadi? Kegentaran mulai merasuki Yakub karena dia sudah menipu Ishak dan mengambil berkat yang harusnya ditujukan kepada Esau atau Edom, bangsa Edom, bapak bangsa Edom. Begitu mengerikan kegentaran. Dia mendengar ada 400 yang menyertai Esau menuju kita, Tuanku, kata hambanya si Yakub. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Yuk, nanti ayat 22. Boleh yang sebelah kanan baca. Lalu ayat 23 kita bersama-sama ya. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri. Yuk. Dan dapat kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32, katakan amin. Yuk, yang sebelah kanan dulu. Dua-dua ya. Dan dia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya, dan dia menyeberang di penyeberangan Yabok. Yuk, 23, dua-dua ya, gini. Dan dia membawa mereka dan menyeberangkan mereka melintasi aliran sungai, dan dia menyeberangkan apa yang ada padanya. Maka Yakub tertinggal sendirian, dan seseorang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, lalu dia memukul pangkal pahanya, sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatannya dengannya. Lalu dia berkata, "Lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing." Tetapi dia menjawab, "Aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku." Dan dia bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab, "Yakub."
Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel. Karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Dan Yakub bertanya dan berkata, aku mohon, katakanlah namamu. Tetapi dia berkata, mengapa engkau menanyakan mengenai namaku ini? Dan dia memberkatinya di sana. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan. Dan matahari terbit atasnya pada saat ia melewati Peniel, dan dia menjadi pincang pada pangkal pahanya. Oleh karena itulah sampai sekarang ini Bani Israel tidak makan urat paha yang ada pada pangkal paha, karena dia telah memukul pangkal paha Yakub pada otot paha. Haleluya. Sekarang dulu saudara Yesus, kita belajar dulu melalui Yakub. Apa yang tidak perlu kita tiru dari Yakub kira-kira? Dia ingin menyeberangkan dua istrinya dan para hambanya. Ternyata dari keberhasilan Lea istrinya ini punya lagi hamba. Rahel punya hamba, dikasih nama Yakub. Maaf ya, dilahirkan anak. Dari hamba Rahel begitu juga. Berarti kurang 4 yang saya hitung. Perlu dicontoh, bapak-bapak, siapa yang mau posisi 2? Jangan pura-pura lah. 3 ya mau. Saya ceritakan satu aja nggak habis-habis ya kan, Bapak. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub yang memberkati. Ya, bukan karena tingkah laku buruk dia tetap diberkati. Oleh karena kasih Elohim, kasih Tuhan Abraham, Ishak, Yakub yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ditetapkan berkat. Hidup kita juga bisa menikmati berkat ini jika kita terus sepadan, sejalan, seiring, sekata dengan Roh Yesus itu atau Roh Kudus itu. Roh Elohim. Yakub akhirnya mulai pakai lagi dia logikanya, karena sudah 400 abangku beserta abangku Esau. Aku harus buat susunan. Tahu yang disusunnya apa? Dibuatnya barisan terdepan istri yang kurang dicintainya, Lea, dan beserta anak-anaknya. Sebelumnya hambanya dulu mau persembahannya 90 ekor lembu, 90 ekor kambing domba, onta. Baru barisan kedua, kelompok kedua Lea. Kelompok yang paling dicintainya yang ketiga Rahel. Masih 11 anaknya waktu itu. Bayangkan 11, bisa buat kesebelasan bukan? Itu 11 anak laki-laki, karena orang Israel yang menghitung anak laki-laki saja yang terdaftar di silsilahnya. Benyamin belum lahir. Nah, apakah strategi Yakub ini membuat dirinya selamat dan tidak dibantai oleh Esau beserta 400 yang mengiringi Esau? Tidak. Tuhan yang melindunginya. Tapi ada satu orang yang perlu kita contoh dari Yakub. Dia begitu ulet dan gigih. Katakan kawannya, ulet dan gigih teman. Bukan ulet-ulet. Rajin bekerja gitu loh, rajin melayani gitu, rajin berdoa. Tuhan, sampai engkau benar-benar memberkati masa depanku, memberkati orang tuaku, bahkan bangsaku, menikmati berkat-berkatmu dan keselamatan daripadamu. Pernahkah tugas itu kita lakukan? Doa itu kita naikkan? Gitu luar biasanya. Bukan silaban aja dia mau berdoa Islam, dengan mereka Tuhan mau berani dia. Apa akhirnya yang dia dapatkan? Coba ya, ayat 27. Dia bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan dia menjawab Yakub. Ya, lanjut. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel. Karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Wow.
namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Israel, Tuhan, umat pilihan Tuhan. Umat-umat yang dipilih Tuhan. Umat-umat yang diberkati Tuhan. Katakan namaku bukan Rudi. Ayo katakan nama masing-masing. Namaku bukan Rudi, melainkan diubah Tuhan menjadi Israel. Umat-umat pilihan Tuhan. Umat-umat yang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semua oleh karena Yesus Kristus. Haleluya. Israel, 12 keturunannya menjadi 12 suku, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berpengaruh secara internasional. Mulai Israel, bangsa Israel Yahudi ini banyak penemu-penemu yang mendunia. Oleh karena mereka memang diberkati cara pikirnya, IQ-nya diberkati, dan terlebih seharusnya SQ-nya. Amin. Haleluya. Pangkalan pahanya dikecokkan, sehingga semenjak itu orang Israel tidak mau lagi memangkan pangkalan paha hewan. Mengingat sejarah ketika Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan. Lihat, bicara makanan, kita bicara sebentar. Mereka tidak boleh makan pangkalan paha, mengingat pangkal paha ya lain ya. Apa bu? Pangkal paha hewan apapun ya. Nah, apalagi pangkal paha babi nggak boleh. B2 aja pun daging yang mana pun nggak boleh mereka. Seperti saudara kita, sepupu kita, Bayot dan Kedar, keturunan Ismail bukan? Tetapi sungguhnya udang pun tidak boleh, unta pun tidak boleh, kelinci pun tidak boleh. Tapi yang itu diembat. Kenapa daging yang paling enak nggak bisa dimakan mereka? Syukur juga nggak banyak saingan kita. Haleluya. Siapa nggak suka babi sih? Tak jujur. Ada nggak suka? Saya nggak suka. Kalau sedikit. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara kasih Yesus. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Kita menyembah Yesus, menyembah yang. Haleluya. Ya Rabbata Syarabat. Urabata kalanare, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau mulia. Kau yang membuatkannya aku menjadi Israel. Kami juga ingin Kau ubahkan bangsa ini, Kau ubahkan menjadi bangsa-bangsa pilihan-Mu, bangsa yang diberkati di Tuhan. Ya Rabbata kalana, Yerebeta kalana, Ya Rabbata syaramanata, Ya Rabbata syarabapa. Syukur bagi Yesus Kristus yang mati bagi kami, sehingga kami menjadi umat-umat pilihan Tuhan.
selamatkan kami. Terima kasih Kau panggil dan pilih kami menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Ada masa depan yang penuh harapan. Ada berkat-berkat yang besar buat keluarga kami. Ya Kashika Rabata hatiku membuat lidahku mengeluhkan selalu Prabu, itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur anugerahmu. Terima kasih. Dengan lembut saja, Yesus, Yesus. Mari kita berdoa buat teman, saudara, orang tua kita yang sakit. Yesus Kristus untuk kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kau pulihkan. Kau pulihkan juga pendeta Dr. Otavianus di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami terus menuai, memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, memenangkan jiwa-jiwa untuk menyenangkan hatimu sampai titik darah penghabisan kami, sampai nafas akhir kami. Biarlah kami terus beriman pada Kristus Yesus. Biar terus kami beriman pada Yesus dan menceritakan kebaikannya kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Amanahkan Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, penuhi umat-Mu dengan kasih berkat. Yes, mari kita katakan dengan anugerahmu, anugerahmu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya bersyukur sebab Yesus baik bagi kami. Biarlah Tuhan, kami setiap hari semakin berakar di dalam Engkau. Apa yang kami dengar hari ini Tuhan, kami akan mengerjakannya, kami akan melakukannya. Kami tahu bahwa berkat kami adalah dari Tuhan saja. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan limpahkan berikan kepada kami. Berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan segala kecukupan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Tuhan yang hidup. Dan kami akan berikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Dan dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami akan memberi. Amin. Kita persilakan dengan hidup kembali. Sebelum berikan persembahan, kita naikkan pujian, nyalakan apinya.
Yesus ajaib. Dua-dua ya. Nama Yesus ajaib. Nama Nama Yesus Yesus ajaib. Nama Yesus ajaib. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, anugerah yang indah dari Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia sinar kemuliaan dari Tuhan, dan bahkan dia mencurahkan Roh Kudus yang melampaui segala akal, kuasa yang tak terbatas, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin.